Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Lutfi Yahya Zainuri, NIM 21014190084, Rombel 3 PBSI tahun 2019. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kurikulum Bahasa Indonesia tentang perbedaan kurikulum tahun 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Sebelum membahas tentang perbedaan kurikulum tahun 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013, kita lebih dahulu membahas tentang pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kurikulum dapat dipahami sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Ibrahim, kurikulum sebagai substansi, sebagai sistem, dan sebagai bidang studi. Secara rinci, pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana yang berisi pengaturan tujuan, isi, dan bahan pengajaran sampai cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Setelah membahas mengenai pengertian kurikulum, selanjutnya kita membahas tentang perkembangan dan perubahan kurikulum di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1965, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan sekarang 2013. Perubahan kurikulum tersebut tentu disertai dengan tujuan pendidikan yang berbeda-beda. Karena dalam setiap perubahan tersebut ada suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai untuk memajukan pendidikan nasional. Namun, pada tugas kali ini kita hanya akan membahas tentang kurikulum tahun 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Dalam kurikulum tahun 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013, terdapat 3 perbedaan yang dapat saya simpulkan, yaitu perbedaan tujuan, penekanan, dan orientasi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah perbedaan tujuan. Dari ke-6 kurikulum di bawah ini, masing-masing kurikulum memiliki tujuan yang berbeda-beda. Kurikulum tahun 1975. Tujuan kurikulum tahun 1975 adalah agar pendidikan lebih efektif dan lebih efisien. Selanjutnya, kurikulum tahun 1984 memiliki tujuan instruksional, yaitu tujuan yang didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa. Kurikulum tahun 1994 bertujuan menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Selanjutnya, kurikulum tahun 2004 memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individu maupun klasikal. Kurikulum tahun 2006, tujuan KTSP ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan,
kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Tujuan panduan penyusunan KTSP ini untuk menjadi acuan bagi satuan pendidikan SD, MI, SDLB, SMP, MTS, SMPLB, SMA, MA, SMALB, dan SMK dan MAK dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan. Yang terakhir, kurikulum 2013 bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa yang mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Yang selanjutnya adalah penekanan atau hal yang difokuskan dalam setiap kurikulum. Kurikulum tahun 1975 menekankan pada tujuan, yaitu bertujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, kurikulum tahun 1984 menekankan pada proses skill approach atau pendekatan proses. Walau menekankan pada proses, tapi faktor tujuan juga tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning (SAL). Kurikulum tahun 1994. Kurikulum tahun ini menekankan pada sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran yang cukup banyak. Selanjutnya, kurikulum tahun 2004 menekankan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performa yang telah ditetapkan. Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Implikasinya adalah perlu dikembangkan suatu kurikulum berbasis kompetensi sebagai pedoman pembelajaran. Kurikulum tahun 2006 menekankan pada proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa. Yang terakhir, kurikulum tahun 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai orientasi kurikulum. Pada tahun 1975, kurikulum berorientasi pada konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau Manajemen by Objective yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional. Zaman ini dikenal istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi, petunjuk umum, tujuan instruksi khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum tahun 1975 banyak dikritik. Guru dibikin susah menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya pada tahun 1984, yaitu berorientasi kepada tujuan instruksional. Kurikulum tahun 1994 berorientasi pada sistem caturwulan yang telah dijelaskan di materi sebelumnya. Tahun 2004, kurikulum 2004 berorientasi pada yang pertama adalah hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. Yang kedua,
keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. Kurikulum tahun 2006 berorientasi kepada guru agar lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan kerangka dasar, standar kompetensi lulusan, standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi, pengembangan perangkat pembelajaran seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan suatu pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi pemerintah kabupaten atau kota. Yang terakhir adalah kurikulum tahun 2013 berorientasi pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum tahun 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Itulah perbedaan antara kurikulum tahun 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Terima kasih dan mohon maaf apabila materi yang disampaikan kurang lengkap atau kurang jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.